Hai Sobat Semina Padi, kita jumpa lagi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana kita bertahan dan berjuang dalam suatu penderitaan. Namun, penderitaan yang saya maksud bukanlah seperti apa yang kita pikirkan atau suatu hal yang tidak baik. Yang saya maksud adalah suatu penderitaan yang akan membawa kita pada suatu pengharapan dan kebaikan. Karena dengan bertahan dalam penderitaan yang dimaksud, berarti kita telah mengalahkan hal-hal yang mungkin selama ini menutup mata kita untuk melihat suatu kekuatan yang begitu besar dari Allah atas diri kita. Nah, teman-teman, berangkat dari realitas yang saya lihat, bahwa saat ini khususnya orang muda terlalu cepat lari dari penderitaan yang dimaksud tadi, dan kita lebih memilih untuk bertahan dalam penderitaan yang membuat kita benar-benar menderita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita menjadi demikian dan apa sebabnya? Penderitaan atau malum harus dipahami dalam terang privatio boni, yaitu sebagai kekurangan dari kebaikan. Artinya, malum itu tidak dapat berdiri sendiri. Dengan mengacu pada Kejadian bab 1 ayat 1-31, bahwa Allah menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik. Maka penderitaan tidak dapat kita asalkan dari Tuhan. Mengapa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan baik. Artinya, yang baik itu direncanakan, diciptakan, dan dikehendaki, juga diinginkan. Objek dari kehendak adalah kebaikan. Itu berarti yang ada hanyalah yang positif. Yang baik itu adalah tujuan yang mau dikejar. Penderitaan atau malu dalam dirinya sendiri bersifat negatif, tidak diinginkan, dan tidak diciptakan. Agustinus, seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat, mendefinisikan demikian: malum est privatio boni. Keburukan adalah kekurangan dari kebaikan. Penderitaan itu dialami karena sejauh ada sesuatu yang positif yang dikehendaki, malum itu tidak bisa dalam dirinya sendiri. Tidak ada malum yang bersifat absolut. Malum itu hanya ada pada sesuatu yang positif. Ia hanya dilihat dalam relasinya yang positif pula. Agustinus menegaskan bahwa Allah memiliki kemampuan untuk menjadikan semua penderitaan dan keburukan sebagai sesuatu yang berguna bagi kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa melihat, merasakan, dan juga membandingkan penderitaan seperti apa yang harus kita jalani. Kita pertahankan dan kita perjuangkan, dan penderitaan mana atau seperti apa yang harus kita tinggalkan. Penderitaan yang saya maksudkan misalnya penderitaan ketika harus melawan rasa ngantuk di gereja. Mengapa? Karena ketika kita melawan rasa ngantuk, disitulah terlihat daya juang untuk tidak mengantuk, agar dapat mengikuti perayaan dengan baik. Dalam perjuangan itu, barangkali dengan cara menggosok-gosokkan tangan, menekan jari-jari tangan, dan berbagai cara lainnya. Bentuk tindakan itu merupakan penderitaan-penderitaan kecil yang dapat kita lakukan. Contoh lain adalah ketika menyusun skripsi. Kita harus membaca 4-5 buku hanya untuk merumuskan satu kalimat atau satu paragraf saja. Tentu bagi kebanyakan orang ini membuatnya susah,
dan menderita. Namun dengan cara seperti itulah skripsi dapat kita selesaikan dengan baik. Contoh lain lagi, kita harus menderita untuk bangun pagi, khususnya ketika hujan menemani tidur kita. Tak berhenti di situ, kita juga harus bergumul lagi dengan dinginnya air yang akan membasahi sekujur tubuh kita ketika mandi. Tetapi penderitaan semacam itulah yang di dalamnya kita harus bertahan, karena dengan demikian kita melawan kehendak yang tidak baik dari dalam diri kita. Juga penderitaan semacam itu membawa kita pada pengharapan dan kebaikan. Lalu, bagaimana dengan penderitaan yang malah membuat kita benar-benar menderita? Saya sangat yakin bahwa kita semua tahu apa saja penderitaan yang sungguh membuat kita menderita. Barangkali juga kita kerap melakukannya dan bertahan di dalamnya karena adanya tawaran-tawaran kesenangan atau kebahagiaan yang sifatnya semu. Misalnya, kebiasaan merokok dapat merusak paru-paru. Kita tentu sudah tahu bahwa berbahaya, namun tetap saja kita melakukannya karena adanya sensasi nikmat yang sifatnya sementara. Begitu juga dengan mabuk-mabukan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, begadang tanpa ada tujuan, dan lain sebagainya. Di mana letak penderitaannya? Coba kita ingat dan mari kita urutkan. Ketika membeli rokok, minum minuman keras, narkoba, dan melakukan tindakan-tindakan hedon lainnya, kita mesti mengeluarkan uang. Dari mana uang kita dapatkan? Tentu dengan bekerja atau dengan meminta dari orang tua. Nah, jika tetap melakukan tindakan-tindakan yang tidak sehat tadi, maka uang yang kita hasilkan menjadi sia-sia. Dan itulah letak penderitaannya. Jika uang yang kita gunakan ialah uang orang tua, bayangkan, bukan hanya kita yang menderita, tetapi orang tua kita juga menderita. Sudahkah kita melihat perbedaan antara penderitaan yang harus dipertahankan dan yang tidak harus dipertahankan? Mana yang kita pilih? Sobat Seminar bisa menjawabnya masing-masing. Kadang kita harus bertahan dalam penderitaan tanpa dapat melihat sinar di ujung terowong yang gelap. Bila ini yang terjadi, penting untuk terus meyakini Allah mempunyai rencana yang melebihi akal kita. Bagian kita adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, belajar hidup hari demi hari, dan berterima kasih kepada penolong yang telah Tuhan sediakan. Semoga kita mampu melihat setiap penderitaan dalam diri kita yang bisa membuat diri kita lebih baik lagi, dan mau berjuang dalam penderitaan tersebut untuk mencapai suatu kebaikan yang agaknya tersembunyi. Nah, sebelum saya menutup video saya ini, saya punya kata-kata bijak yang dicetuskan seorang tokoh bernama Hermann Hesse. Saya mulai memahami bahwa penderitaan, kekecewaan, dan kesedihan bukan untuk menyusahkan, merendahkan, atau merampas martabat kita, tetapi untuk mendewasakan dan mengubah bentuk kita. Salam sehat dan terima kasih.